kesulitan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Tuhan, saya mau bicara tentang Raja Manasye. Raja Manasye adalah anak dari Raja Hizkia. Hizkia adalah raja yang baik, yang hidup dalam kebenaran. Tapi anaknya jahat. Manasye ini jahat. Ya, dia membuat patung-patung, dia membuat mesbah-mesbah, dia sembah mesbah-mesbah itu semua, dan dia pokoknya jahat sekali. Lebih jahat daripada orang-orang kafir yang menyembah berhala. Kemudian Tuhan pukul dia. Dia diperangi oleh Raja Babel. Dia dikalahkan dan dia dibawa pergi ke Babel. Di sana dia mungkin dianiaya. Tapi kemudian dia sempat merendahkan diri. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia melunakkan hati Tuhan. Dan dia dikembalikan ke Yerusalem, dikembalikan kerajaannya, dikembalikan tahtanya, dikembalikan kedudukannya sebagai raja. Wah, jarang ada begini. Biasanya kalau raja itu sudah kalah, dia dibawa pergi ke negerinya dari yang bangsa yang menjajah dia. Ya, dia tidak bisa kembali lagi jadi raja seperti semula dalam kemuliaan. Tapi ini Raja Hizkia ini aneh. Unik, dia dikembalikan menjadi raja yang mulia, semulia sebelum dia jatuh itu, ya. Dan dia bertobat, dan dia dipulihkan, dan dia diberkati lagi. Jadi hajaran itu berguna. Ternyata hajaran itu bukan membelokkan tangan Allah yang penuh dengan kasih sayang, tapi tangan itu yang penuh kasih sayang diberikan kepada Manasye. Setelah kita membaca dalam 2 Tawarikh pasal 33. Sebelum itu saya mau umumkan bahwa nanti pada hari Senin yang akan datang, tanggal 14, Senin depan ya, bukan Senin, 14, akan diadakan doa malam, semalam suntuk, jam 10 sampai jam 4 pagi, khusus untuk kebaktian seminar dan KKR ulang tahun Gereja Petra. Ya, itu khusus untuk itu. Setiap hari Selasanya tanggal 15 itu libur. Jadi kita sudah berjanji sama Tuhan kalau libur kita akan berdoa. Dan ini kesempatan satu-satunya hari libur tanggal 14 ini, ya, hari Senin. Jadi saya harap sudah mendukung semua datang. Ya, jangan pergi kemana-mana karena ini penting sekali untuk supaya nanti Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Banyak jiwa-jiwa akan datang diselamatkan, banyak jiwa baru nanti akan ditangkap di dalam jala firman Tuhan. Ya. Nah,
2 Tawarikh pasal 33 ayat yang pertama. Mari kita baca. Manasye berumur 12 tahun pada Ya. waktu ia menjadi raja. Ya, Dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. cukup lama? Cukup lama. Daud cuma 40 tahun. Salomo 40 tahun. Tapi ini Manasye 55 tahun. Bayangkan, banyak sekali. Lama sekali dia jadi raja. Terus Ia melakukan apa yang jahat, di jahat mata Tuhan. di mata Tuhan. Dia itu anak yang jahat. Padahal bapaknya itu baik. Jadi bisa jadi bapaknya benar, hidup baik. Anaknya tidak karuan. Itu bisa. Sebaliknya juga bapaknya jahat, anaknya baik, bisa. Contohnya adalah Hizkia. Hizkia ini anak yang baik. Tapi bapaknya itu jahat. Bapaknya itu Raja Ahaz. Itu saya boleh baca itu di dalam pasal yang ke-28 ayat 1. Itu Raja Ahaz. Itu bapaknya dari pasal 28 2 Tawarikh. Bapaknya dari Hizkia. Ya, jahat sekali. Ini bapak jahat, anaknya bisa baik. Anaknya hidup dalam kebenaran. Jadi kita tidak bisa memastikan. Ya, bisa bapak baik, anak jahat. Bapak jahat, anak baik. Kita tidak bisa menghukum orang. Wah, ini pasti bapaknya jahat ya. Ini dulu bapaknya tidak karuan hidupnya. So, anaknya sekarang kok kayak begini. Belum tentu, itu bukan dari bapaknya juga bisa. Ya, jangan kita selalu menghakimi bapaknya, anaknya, bagaimana, kongnya, bagaimana, kongconya, bagaimana. Wah, semua orang yang sudah mati nanti bangkit. Ya, dan mengata-ngatai kita, karena kita ini dianggap menghakimi. Ya, jangan kita menghakimi. Tapi kita akan periksa, ada maksud Tuhan yang baik. Coba kita baca di dalam ayat pasal 33 ayat yang ke-2. Sudah? Dia melakukan apa yang jahat di mata Ya, Tuhan. melakukan apa yang jahat di mata Tuhan terus. Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Terus ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia, ayahnya. Ya, bukit-bukit pengorbanan untuk arwah-arwah orang mati dan sebagainya. Itu sudah dihancurkan, itu dibangun lagi oleh si jahat, si Manasye yang jahat, anaknya ini. Terus ia membangun mesbah-mesbah untuk para Baal. ya, Membuat patung-patung Asyera. Ya. Dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. ya ayat berapa sekarang? 4. Ayat 4. Terus Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan. ya, Walaupun sehubungan dengan rumah itu, ya Tuhan membangun telah berfirman. mesbah berhala di rumah Allah, di dalam tabernakel. Berani dia. Terus Di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. terus Dan ia mendirikan juga ayat 6. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api Ya, di terus? Lebak Ben Hinom. Terus Ia melakukan ramal, telah dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah Ya. dan para pemanggil roh peramal. ya, Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, ya, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. sakit hati. Tuhan sakit hati. Ya, terus kita melompat sekarang ayat yang ke-12. 11. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur bukan Raja Babel. Terus yang menangkap Manasye dengan Manasye. kaitan. Dan kaitan, ditangkap dengan kaitan. Kaitan itu seperti apa ya? Oh, seperti tang yang besar. Nah, seperti kalau sudah mau makan di restoran, makan apa? Kepiting, itu pakai tang. Dak. Nah, dia digitukan, dak. Untung ususnya enggak pecah, enggak putus. Enggak ada cedera, tapi sudah digitukan sama tentara musuh. Ya, terus kita baca terus ayat berapa? Membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Ayat 12. Dalam keadaan yang terdesak ini, Ya, dalam ia keadaan berusaha terdesak. melunakkan hati Tuhan. Biasanya orang kalau terdesak, dia melunakkan hati Tuhan, Allahnya. Terus Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan dia Allah, sangat nenek merendahkan moyangnya. diri sangat merendahkan, bukan merendahkan diri, sangat merendahkan diri. Terus Dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya.
dan Dia berdoa, mendengarkan Tuhan permohonannya. langsung mengabulkan. Doanya langsung Tuhan mengabulkan. Tuhan tuh baik. Tuhan tuh lebih rindu Manasye bertobat daripada Manasye sendiri rindu bertobat. Tuhan lebih rindu daripada dia. Ya, terus Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan Ya. memulihkan kedudukannya sebagai raja. dipulihkan kembali ke Yerusalem. Terus juga dipulihkan kedudukannya sebagai raja. Bayangkan, jarang ada orang jadi raja terus dikalahkan terus dipulihkan kembali, dikembalikan ke Yerusalem, tahtanya dipulihkan, kerajaannya dipulihkan, kedudukan sebagai raja, kembali jadi raja dia. Terus Dan Manasye mengakui Ya. bahwa Tuhan itu Allah. dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Semua ini terjadi karena Tuhan. Amin. Kita mesti begitu juga. Kita mesti mengakui ya, bahwa semua berkat-berkat ini, kekayaan, harta yang Tuhan berikan ini karena Tuhan. Dan bilang ini karena saya, ini karena kehebatan saya, karena saya sekolah luar negeri, saya bisa ini, bisa itu, saya bisa bahasa Inggris sampai Prancis sampai apa saja, saya bisa dengan kekuatan saya, kebijaksanaan saya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Itu sombong. Orang itu orang sombong, orang yang tidak bijak. Ya, dan Tuhan tidak suka pada orang yang sombong. Tuhan akan buang. Nanti kita akan baca. Ya, tapi Manasye tidak, dia merendahkan diri, sangat merendahkan diri. Dia melunakkan hati Tuhan. Hati Tuhan yang sudah panas, marah sama dia itu mau dihancurkan dia sekaligus. Satu kali pukulan dia hancur. Ya, tapi dia melunakkan, dia merendahkan diri. Dia tidak menantang Tuhan begitu. Dia merendahkan diri. Dia sangat merendahkan. Bukan merendahkan diri, sangat merendahkan diri. Ya, terus setelah itu Tuhan kemudian mulai ayat berapa sekarang? Ayat 14, coba kita baca. Kemudian Tembok luar pada kota Daud. ya, terus Di sebelah barat Gihon. Di lembah. ayat 15. Ia menjauhkan Allah-Allah asing Ya. dan berhala dari rumah Ya, Tuhan. jadi ini Manasye ini menjauhkan Allah-Allah asing semua. Terus Juga segala mesbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan Ya. dan di Yerusalem. ya, Dan coba tolong di satu, berusaha melunakkan hati Tuhan. Dua, apa? Yang mana? Kok tidak keluar ya? Nah, powernya belum ada. Coba. Coba. Ini berusaha melunakkan hati Tuhan. Kedua, ia sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terus ketiga, ia berdoa kepada Tuhan. Keempat, Tuhan mengabulkan doanya dan mendengar permohonannya. Kelima, itulah Tuhan membawa kembali ke Yerusalem. Bukan Raja Asyur yang membawa kembali ke Yerusalem. Ya, tapi Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membawa dia kembali ke Yerusalem, dia tidak akan kembali. Walaupun siapapun mau membawa dia. Kalau bukan Tuhan yang mau membawa dia kembali, dipulihkan, tidak akan dia bisa dipulihkan. Tapi kalau Tuhan yang mau, maka Raja Asyur tunduk kepada Tuhan dan dia membawa pulang. Kelima, yang kembali ke Yerusalem. Keenam, ini kok enggak. Enggak keluar ini. Lemah. Ini orang Kristen kalau lemah, roh sucinya lemah. Jadi roh apa ini? Roh kedagingan yang kuat. Ya. Keenam, memulihkan kedudukannya sebagai raja. Ketujuh, Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Sekarang dia baru ngaku. Sudah kejepit, sudah ditang sama kayak tangnya dari penjepitnya dari apa itu? Kepiting. Ya, baru dia mengakui Tuhan itu. Kedelapan, ia menjauhkan Allah-Allah asing dan berhala dari rumah Allah. Bayangkan rumah Allah itu dikotori dengan segala berhala-berhala. Wah, tak sopan sekali dia. Juga mesbah-mesbah berhala dihancurkan. Terus 10, menegakkan kembali mesbah Tuhan.
ke-11 mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur. Dia naikkan korban syukur. Dan yang ke-13, mesti sampai 12. Oh ya, 11, 12 bisa. Jangan 13. 13 coba di Roma ini. Ini mau cepat-cepat mau ikut Tuhan Yesus datang. Belum bisa. Mesti menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan. Dia suruh, ayo Yehuda, sekarang kerajaan Yehuda, semua mesti menyembah Tuhan. Padahal dia tadinya yang jadi contoh yang tidak baik. Kalau pemimpinnya tidak betul, jemaatnya juga tidak betul. Kalau pemimpinnya betul, itu jemaatnya akan jadi betul. Tergantung pemimpin itu dilihat, figur, dilihat oleh jemaat. Bagaimana? Apa yang dia lakukan, mereka juga melakukan. Kenapa kamu melakukan? Ya, karena pendeta saya melakukan. Biarpun itu dia melakukan sesuatu yang salah, tapi dia anggap itu betul, karena itu figur yang dia idolakan. Jadi dia anggap semua yang dilakukan oleh pendetanya itu betul, padahal tidak semua. Kalau kita bisa hati-hati, ya, jangan kita terus seperti kita sudah mendewakan seorang pendeta, kemudian kita anggap dia semua yang dia lakukan itu betul. Kita mesti periksa firman Tuhan, apakah cocok dengan firman Tuhan. Kalau dia melakukan sesuatu yang cocok dengan firman Tuhan, itu benar. Itu dia harus juga mengikuti. Tapi kalau biar seorang pendeta kalau melakukan sesuatu yang tidak cocok dengan firman Tuhan, sudah tidak patut harus mengikuti. Tidak ada keharusan. Ya. Jadi sudah di sini sampai ayat berapa tadi? Sekarang 16. Ya. Sampai ayat 16. 16. Ya, sampai di sini saja dulu. Kita akan periksa. Ya. Saudara, ini dalam 2 Tawarik 29 ayat 11, ayat 1 dan 2. 2 Tawarik 29 ayat 1 dan 2. Tolong baca. 29 ayat 1 dan 2. Hizkia berumur 25 tahun. Ya. Pada waktu ia menjadi raja. Ya. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ya, cuma 29 tahun, padahal dia raja yang baik. Terus? Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Terus? Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Terus? Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Tepat seperti yang dilakukan oleh Daud. Bukan main. Ya. Nah, jadi tapi anaknya dia jahat. Anaknya dia siapa namanya? Anaknya dia adalah Ahaz, Raja Ahaz. Mari kita baca pasal 28 ayat 1 dan 2. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi ini raja. Ahaz bapaknya, bukan anaknya ya. Bapaknya Hizkia. Ya, bapaknya ini jahat. Terus? Dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ya tidak melakukan. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Seperti Daud, bapa leluhurnya. Tidak melakukan seperti Daud melakukan. Selalu Daud yang jadikan kaca contoh. Semua raja-raja itu diteropong dari kacamata Daud. Cocok melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud atau tidak? Karena Daud itu raja yang paling dicinta sama Tuhan. Raja yang berkenan, yang cocok dengan hatinya Tuhan. Dia punya perbuatan-perbuatan semua sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Jadi siapa yang raja yang benar, itu dicocokkan sama Daud. Ada yang dia melakukan seperti Daud, dia seorang raja yang benar, tapi tidak seluruhnya kayak Daud. Tidak seluruhnya. Ada yang perbuatan Daud yang benar, yang baik, itu tidak dia lakukan. Jadi Daud itu selalu jadi contoh di sini. Ya. Jadi ini Daud ayah yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Tapi anaknya Absalom berontak. Amnon berontak. Amnon tidak pernah dididik. Tidak pernah mau diajar. Ya, jadi anaknya dua melawan dia. Melawan Daud. Ya, jahat. Jadi sudah kita tidak bisa melihat bahwa anak yang baik pasti bapaknya baik. Atau bapak yang baik pasti anaknya baik. Ya, ini satu kemurahan dari Tuhan. Kalau kita memiliki anak-anak yang bisa kembali cinta Tuhan, ya. Usia 67 tahun itu sangat tinggi. Memerintah 55 tahun
Ini kemurahan Tuhan, saya katakan kemurahan Tuhan. Dia seorang raja yang jahat bisa memerintah 55 tahun. Itu kemurahan Tuhan. Ya. Tapi di dalam kemurahan Tuhan itu ada hajaran. Dia dihajar sama Tuhan. Sampai dia bertobat. Dan dia menanggapi positif. Hajaran Tuhan dia tanggapi dengan positif. Mestinya dia binasa. Ya. Dia dikait oleh Raja Asyur, mestinya dia binasa. Tapi dia bertobat, dia diampuni. Ya. Kemudian dia diberi panjang umur, 1. Diberi apa lagi? Lanjut usia, 2. Dan ketiga diberi apa lagi? Sejahtera. Ditambahkan 3 perkara ini. Coba kita baca Amsal 3 ayat 4. Amsal 3 ayat 4. Maka ayat 1, engkau, ayat 1. Ayat 1. Amsal 3 ayat 1. Ya. hai anakku, Ya. janganlah engkau melupakan ajaranku. Ya, jangan engkau melupakan ajaranku, kata Tuhan. Terus. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ya, terus. Karena panjang umur dan lanjut usia. Biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, 2. Serta sejahtera, 3. Sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Akan ditambahkan kepada kamu. 1. Ada 3 perkara. Yang 1 adalah panjang umur. Jadi kalau dikatakan panjang umur ditambahkan, itu mestinya dia mati. Waktu dia dikait, dibawa pergi ke Asyur, dia mati. Tapi Tuhan tambahkan dia panjang umur. Jadi umurnya ditambah. Tahun-tahun umurnya itu ditambah. Ya, mestinya dia mungkin hidupnya cuma 30 tahun, ditambah sampai 67 tahun. 37 tahun lagi ditambah. Ya, jadi lebih panjang. Ya. Tapi tidak cuma itu saja, tapi dia ditambah juga lanjut usia. Ya, lanjut usia itu artinya bukan panjangnya, dalamnya. Puasnya dia hidup itu sampai di mana? Ada orang hidup umurnya panjang sampai 90 tahun, tapi sakit-sakitan tidak bisa jalan, ya semua susah, ya tidak ada uang, tidak ada semua. Ya buat apa hidup seperti itu? Tidak ada gunanya. Ya, tapi diberi umur panjang plus ditambah lanjut usia, ada kepuasan di dalam hidupnya. Ya, dan ditambah lagi sejahtera. Sejahtera itu dari kata damai sejahtera. Jadi buat apa? Umur panjang tapi tidak damai sejahtera. Sama anak cucu semua tidak cocok. Ya, sama family tidak cocok. Gegeran selalu. Ya, untuk makan saja setengah mati, mesti bagaimana? Ya, itu bukan janji Tuhan. Harus ada damai sejahtera dari Tuhan. Ya, jadi karena sikap daripada Raja Manasye ini, Tuhan menambahkan 3 hal. Jadi saudara, soal sikap, kita ini perlu ada sikap yang positif terhadap segala yang dilakukan Tuhan terhadap kita. Kalau kita salah, kita dihajar sama Tuhan, kita mesti ada sikap yang positif. Terima kasih Tuhan, saya dihajar sama Engkau, saya tidak kecewa. Jangan kita terus marah, sungut-sungut seperti orang Israel. Sedikit sungut-sungut, selalu jatuhnya lubang yang sama, yaitu sungut-sungut. Ini orang Israel, tidak pernah bertobat dari sungut. Selama 40 tahun jalan di padang gurun, terus selalu berputar-putar dalam soal sungut-sungut. Makanya Tuhan suruh mereka putar di Kades Barnea 40 kali. Bayangkan. Itu supaya dia capek bersungut-sungut. Supaya dia itu sadar. Tidak bersungut-sungut lagi. Tapi masih tetap bersungut-sungut. Jadi selalu jatuhnya dalam lubang yang sama. Ya, Tuhan memberikan satu kepastian bahwa mereka tidak akan bisa masuk negeri perjanjian, negeri Kanaan.
Sayang, saudara ya. Ini kebodohan daripada Israel. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan itu memberikan panjang umur, ya. Bible bilang apa? Alkitab bilang apa? Kalau kita dihajar sama Tuhan, kita itu diapakan? Dikasih. Ibrani 12 ayat 6. Masih ingat tak? Ibrani 12 ayat 6. Tolong bacakan. Jadi kalau kita dihajar sama Tuhan, itu tanda kita dikasih. Ya, dikasih. Ibrani 12. Ya, silahkan baca. 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai Ia anak. menghajar orang yang dikasih. Jadi Tuhan itu mengasihi kepada siapa? Manasya. Mengapa dia dikasih oleh Tuhan? Karena bapaknya orang saleh. Bapaknya itu berdoa untuk anaknya, untuk dia. Ya, Hizkia itu doa-doanya terkenal. Dia berdoa. Syukur kalau anak-anak itu mempunyai orang tua yang saleh, yang suka membawa dalam doa, memperhadapkan anak-anaknya kepada Tuhan. Ya, selalu dibawa dalam doa. Doa-doa seperti itu tidak sia-sia. Dicatat oleh malaikat. Dan satu saat Tuhan akan menyuruh malaikat itu, lekas doa ini dijawab. Sebab sudah lama belum dijawab. Tuhan akan menjawab. Doa-doa kita untuk anak-anak kita itu bukan untuk saat ini saja. Tapi kalau kita berdoa saat ini, doa kita itu juga untuk saat yang akan datang. Untuk saat yang akan datang itu, siapa tahu nanti anak-anak itu ada yang berbuat jahat, kembali kepada peramal, ya ramalan-ramalan dan sebagainya. Dikatakan dalam ayat pasal 33 ayat berapa itu? Ayat yang ke-6, telaah sihir, ya menghubungi para pemanggil arwah, berhubungan dengan orang-orang mati. Orang mati tidak bisa ngomong-ngomong lagi dengan kita. Perhatikan. Bible bilang, Tuhan bilang itu Lazarus yang mati, yang penuh borok, itu sudah dibawa ke pangkuannya Bapak Abraham. Injil Lukas pasal berapa? Dan di situ dia lihat orang kaya yang mati masuk dalam api neraka. Dia lihat, dia bilang, aduh tolong, ini Sakius apa? Lazarus, ambilkan satu tetes air saja. Suruh bawa ke sini, saya punya lidah ini seperti mau terbakar. Suruh taruh satu tetes. Abraham bilang, tidak bisa, kamu tidak bisa perintah-perintah orang yang sudah mati. Nanti kalau begitu mereka mesti kerja lagi. Bagaimana? Sudah selesai, mereka itu sudah istirahat. Tidak bisa, tidak bisa pergi ke Lazarus, tidak bisa pergi ke sini. Orang ini juga tidak bisa pergi ke situ, tidak bisa. Jadi omong kosong kalau dikatakan waktu Raja Saul itu waktu terjepit, hampir dia mati dalam peperangan melawan bangsa Filistin. Terus dia pergi ke petenung. Dia minta supaya dihubungkan dengan arwah dari Nabi Samuel. Karena Nabi Samuel itu gurunya dia. Pertama kali dia jadi raja itu lewat Nabi Samuel. Tapi kemudian Samuel datang katanya Samuel datang. Dan Samuel mengata-ngatai dia, kamu memang orang jahat. Pokoknya begitu, kamu bodoh, kamu tidak mau nurut perintah Tuhan. Wah, rasanya betul-betul itu arwahnya dari Samuel yang ngomong, yang sudah mati. Tapi sudah mesti berhati-hati. Itu bukan suaranya
Samuel. Itu suara iblis yang dipakai untuk berhubungan dengan ini Saul. Bisa mengerti? Bukan, jangan bilang, saya kalau begitu saya mau pergi ke peramal juga. Karena saya ini sembahyang tidak didengar sama Tuhan. Tapi peramal nanti mau dengar. Ya, siapa tahu saya mau ngomong sama pendeta yang sudah mati. Nah, jangan saya belum mati, saya tidak mau mati. Pendeta, siapa namanya? Itu. Nanti saya bisa ngomong sama dia, saya bisa tanya nasihat sama dia. Kan baik, tanya nasihat firman Tuhan. Saya tidak mau minta tanya lain-lain. Saya sudah ditipu sama iblis. Iblis itu penipu, pembohong, pendusta. Amin. Jangan sudah percaya bahwa nanti saya akan berbicara dengan arwah daripada pendeta itu atau orang yang sudah mati itu. Saudara-saudara saya itu ada 10 lebih, 10 kira-kira yang sudah mati. Itu semua sudah di tempat yang indah, yang enak, tidak ada susah. Tidak mengetahui keadaan saudara-saudaranya di sini, anaknya di sini yang masih hidup, yang susah, yang tidak ada duit, yang cerai, yang itu dia tidak tahu, tidak boleh tahu. Tutup sama Tuhan. Kalau tidak, itu namanya bukan sorga, masih tetap seperti neraka, seperti di dunia ini. Masih bisa, waduh, ini hari anak saya namanya Jamie, maaf kalau ada orang nama Jamie, cerai. Bagaimana ini? Kok sampai cerai? Wah, dia nangis di Firdaus. Lah itu bukan Firdaus kalau masih menangis. Betul? Betul atau tidak? Betul. Siapa yang pernah pergi Firdaus? Coba angkat tangan. Nah, Firdausan bisa ya. Ya, jadi jangan percaya itu penipu iblis. Supaya saudara berhubungan dengan iblis. Nah, kalau sudah berhubungan dengan ini iblis, bahwa yang ngomong ini iblis, saudara sudah kena kontak. Saudara tidak bisa lepas lagi dari iblis itu. Kalau tidak, saudara sungguh-sungguh menangis, minta ampun dan dengan segala susah payah saya mesti melepas diri dari kontaknya iblis itu. So, kalau satu kali orang itu mengadakan kontak dengan iblis, itu iblis tidak akan lepas, saudara, tidak akan dilepas. Dia akan terus pegang. Nanti dia cari lagi, terus cari melalui apa saja. Ya, jadi di sini dengan sihir, dengan telaah, dengan ramalan, hati-hati. Ramalan itu koran-koran yang meramal saudara hari ini tidak boleh keluar katanya. Hari ini jangan sikat gigi. Karena sikat gigi nanti giginya merotol katanya. Wah, kok macam-macam lah. Baunya bagaimana? Ya, itu sudah dibojoki sama dia, dibohongi dan mau. Bodoh. Orang yang demikian bodoh. Ya, telaah, sihir, pemanggil arwah. Ini pemanggil arwah itu. Ya. Para pemanggil roh meramal. Bagaimana nanti bisnis saya? Oh, bisnismu mesti begini, begitu. Kantormu ini mesti dirubah. Pintunya jangan di tengah, di pinggir. Ya, pintunya satu saja. Supaya kalau masuk duit satu. Jangan 2 pintu, masuk sini, keluar situ. Dibohongi, saudara. Sudah diganti 1 pintu, bisnisnya masih anjlok. Panggil lagi peramal. Bagaimana cek? Kok? Bagaimana ini? Kok begini? Ini bisnis saya masih anjlok ini. Sudah dirubah pintunya masih begitu. Oh ini salah urat. Salah urat, apanya uratnya yang salah? Ada salahnya, mesti begini lagi. Dirubah, itu jendelanya mesti kecil saja. Jangan terlalu besar. Dia bisa ngintip dari luar. Wah, rubah lagi. Tetap saja seperti itu. Uangnya dicak sama orang. Habis 1 M. Bagaimana nih kok dicak sama orang? Wah iya kamu terlalu banyak jakpo. Jakpo bagus ya. Makan yang sehat. Tapi ya kamu ada kesalahan, kamu mesti begini, mesti begitu. Selalu sampai mati, sampai Tuhan Yesus datang, selalu dia putar-putar saja. Dan saya yang diputar-putar ini saya heran, kok mau percaya terus sama dia? Kalau firman Tuhan, dengan firman Tuhan, enggak mau percaya.
ngantuk malah. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang ngantuk, semua biar. Ya, ini bodoh sekali ini. Ini siapa ini? Manasya. Ya, ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Wong ada Tuhan kok tidak mau datang sama Tuhan, mau pergi ke peramal, mau pergi ke sini, pergi horoskop, lihat horoskop di majalah-majalah hari Sabtu. Ya. Habis baca Alkitab, horoskop. Ya, tidak apa-apa katanya. Ini rohani dulu habis itu jasmani. Jangan kita menjadi orang yang bodoh, jangan kita mau dibikin bodoh. Pergi ke Tuhan. Nah, pada waktu Manasya ada di kerajaan Asyur, dia berdoa kepada siapa? Kenapa dia tidak berdoa kepada peramalnya, kepada siapa lagi itu? Pelihatnya, telaahnya, sihirnya, pemanggil arwahnya. Kenapa dia tidak berdoa kepada roh peramal itu? Berdoa dong, minta tolong ini. Bagaimana aku kok masuk di bui, di penjara dari Raja Asyur? Bagaimana kok bisa begini? Dia tahu bahwa dia sudah dibohongi, bahwa itu semua bohong. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia melunakkan hati Tuhan. Dia merendahkan diri. Kemudian dia dilepaskan oleh Tuhan. Siapa yang melepaskan dia? Tuhan. Bukan peramal. Kadang-kadang dia pergi ke peramal, hasilnya nanti jendelamu mesti dirubah dulu. Wah, bagaimana jendela? Saya ada di Asyur, berapa ribu kilometer dari Yerusalem. Tidak bisa saya mau kerja di Yerusalem. Ya, kita ini makanya kita perlu pengajaran, perlu pemuritan, perlu hari Jumat ini. Supaya itu dewasa. Ada orang anak umur 12 tahun, tapi pikirannya sudah dewasa. Ada anak umur 22 tahun, tapi pikirannya masih seperti anak kecil. Masih seperti anak kecil, masih main-main. Umur 25 tahun, saya sudah dewasa, tapi pikirannya seperti anak kecil. Tapi ada anak umur 12 tahun, 13 tahun, pikirannya sudah dewasa. Jadi saudara, jangan cuma tubuh kita. Sudah lama saya jadi orang Kristen. Oke, bagus. Tapi bagaimana kedewasaan pikiran kita, kedewasaan hati kita, roh kita. Jangan roh kita masih anak-anak, pikiran kita masih pikiran anak-anak. Kasih coklat, ikut sama om. Nanti om jalan-jalan dengan ikut, padahal diculik. Kenapa bisa diculik? Karena pikirannya dia, pikiran anak-anak. Tubuhnya sudah gembrot, sudah 25, tapi pikirannya masih seperti anak kecil. Bisa diculik, bisa. Percaya orang. Nah itu, jangan Kristen menjadi Kristen seperti itu. Sebab nanti saudara akan diculik sama penculik-penculik roh jahat itu. Ya. Jadi kita lihat di sini, Manasya tidak menganggap enteng. Sehingga bilur-bilur yang berdarah itu membersihkan kejahatannya dia, dan pukulan itu membersihkan lubuk hatinya. Ingat, ketika Anda dihajar, Anda tidak diperlakukan seperti musuh, tapi seperti anak yang dikasihi. Saudara tidak diperlakukan oleh Tuhan seperti musuh. Ayo sini kamu, saya hajar. Ini musuh saya. Jangan. Oh tidak, seperti anak yang dikasihi. Tidak ada satu orang yang dihajar diperlakukan seperti musuh. No, tidak ada. Nonsense, tidak ada dalam Alkitab itu. Semua yang dikasih oleh Tuhan, itu yang dihajar. Bukan yang seperti musuh, dianggap musuh, itu dihajar. Tidak. Ya, saudara, kalau musuh, dia tidak dikembalikan ke Yerusalem, dipulihkan ke Yerusalem kembali. Tidak dikembalikan ke, pada pangkat kedudukannya sebagai raja, jabatan raja.
raja atas Yerusalem, Yehuda, tidak dikembalikan. Tidak dikembalikan kedudukannya sebagai tahtanya, sebagai raja, dia punya tahta. Dikembalikan, dia duduk di atas tahta kembali. Tahtanya yang lama itu. Ya. Karena manusia dengar-dengaran kepada ajaran Tuhan. Umurnya diperpanjang, 1. Dikembalikan ke Yerusalem, 2. Tahtanya tidak diambil sama Raja Asyur, dikembalikan sama Manasye. 3. Tahtanya diberikan kembali. Kedudukan sebagai raja. 4. Dikembalikan, kamu jadi raja lagi. Wah, itu kalau bukan dari Tuhan tidak bisa. Tidak ada raja yang berani mengaktifkan kembali raja itu jadi raja. So, dia pikir jangan-jangan nanti dia kalau dia jadi lebih kuat, dia akan menghancurkan saya. Wah, jadi saya nanti kalah sama dia. Tidak. Tapi ini takhta itu diberikan dan jabatan raja. Dan damai sejahtera dikembalikan. Kerajaannya damai sejahtera. Apa ini sebagai musuh? Apa Tuhan memperlakukan Manasye sebagai musuh? No. Sebagai anak yang dikasih. Setujuan sekarang dari dihajar apa? Tujuannya untuk dihajar itu adalah supaya kita dikembalikan kepada ajaran Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Karena kita sudah menyeleweng, kita sudah menyimpang ke kiri dan ke kanan dari ajaran Tuhan itu, kita dihajar sama Tuhan supaya kita kembali kepada hukum-hukum Tuhan dan kembali kepada ajaran Tuhan. Ini yang penting, kita mesti kembali kepada ajaran Tuhan, kepada hukum-hukum Tuhan. Dan nanti kita akan dikembalikan sukacita kita kembali. Buah-buah kebenaran akan kita hasilkan kembali. Dan memberi damai. Memberi damai. Ya. Perhatikan. Yunus, tahu Yunus, kenal? Yunus masih lebih damai pada waktu dia ada di dalam perut ikan. Tapi dia sudah menangis, dia sudah berdoa, dia sudah minta ampun, pokoknya dia dihajar sama Tuhan. Tapi dia lebih damai di situ daripada pada waktu dia masih ada di atas kapal. Ya. Di situ dia itu seperti dikejar-kejar. Dikejar-kejar sama orang, dikejar-kejar mau dihukum. Ya. Bersembunyi berarti ada ketakutan. Takut, gelisah, macam-macam. Ya, merasa dikejar-kejar, merasa tertuduh, ada tujuan dalam hatinya. Saya ini salah sama Tuhan, saya sudah lari dari Tuhan. Saya sudah, ya, tidak bisa lari kemana lagi dia. Merasa bahwa hukuman itu sudah dekat. Nah, pada waktu seperti itu, hajaran itu mendatangkan damai. Pada waktu dia sudah masuk dalam perut ikan, dia sudah seperti bisul yang besar, ya, yang cekot-cekot, miki-miki, yang sakit, tapi itu pecah, pecah seperti gunung yang pecah. Tapi dia hatinya lega. Dia lari dari Tuhan, dia mau sembunyi dari Tuhan. Dari Tuhan mana bisa kita mau sembunyi dari. Kalau kita mau sembunyi dari manusia masih bisa. Dari Tuhan tidak bisa. Tapi dia seperti mau sembunyi, dia sampai tidur di bawah mesin yang paling bawah. Nah, itu mesin itu kan panas. Suaranya suaranya kan. Itu kok dia rela, saya lebih baik saya tidur di sini. Loh ini kamu nanti panas di oven, kamu bisa jadi kayak sarden. Ya, enggak apa-apa biar jadi sarden asal saya tidak dihukum sama Tuhan. Dia setengah mati. Hati kalau tidak ada damai itu orang itu bisa mati dia. Karena binatang tidak dikasih hati damai. Makanya binatang habis
dia terkam manusia, dia makan, dia merasa tidak berdosa, tidak punya rasa damai, gelisah, takut, tak ada. Tapi kalau manusia habis membunuh, dia takut, ada getaran, ada rasa tertuduh, ada rasa bersalah, ada rasa, wah sekarang gantian saya nanti akan dibunuh sama orang. Siapa yang membunuh akan dibunuh. Itu seperti Kain. Membunuh adiknya, dia bilang, saya akan dibunuh sama orang. Tapi Tuhan kasih tanda di sininya. Supaya orang lihat ada tanda, oh jangan dibunuh orang ini. Karena dia dikasih tanda sama Tuhan, tak boleh dibunuh. Sebab dia takut dibunuh. Tuhan itu masih kemurahan. Ya, jadi saudara, pada waktu dia sadar orang seperti Yunus ini tidak mau taat, keras kepala. Tidak mau taat kecuali kalau dipaksa oleh keadaan. Bisa mengerti? Ya, keadaan, dia dibanguni sama pegawai-pegawai kapal itu. Dia diinterogasi, kamu ini dari mana? Bangsa apa? Siapa namamu? Apa pekerjaanmu? Tujuannya kemana? Mau apa? Wah macam-macam. Dia bilang, saya ini seorang nabi dari orang Yahudi. Oh ketakutan, lebih takut mereka. Seorang nabi dari orang Yahudi. Tuhan saya itu hidup yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan cuma ada satu Tuhan, dan ada dua Tuhan. Tapi saya ini lari dari Tuhan saya. Saya diutus pergi ke Niniwe, tapi saya tidak mau. Saya egois, saya mau cari cuan-cuanan saya sendiri. Saya tidak mau cari jiwa, cari duit. Yang perlu duit, saya perlu duit. Saya pergi, saya meninggalkan tugas saya. Dan sekarang saya dikejar oleh Allah saya. Saya mau mati ini. Saya mau lebih baik saya sana mati. Bunuh saya. Cemplungkan saya masuk di dalam air. Wah mereka biar orang kafir tapi tidak kejam begitu ya. Mereka masih berusaha bagaimana supaya jangan mereka ini orang dilempar ke laut. Ya, tapi tidak ada jalan lain. Itu gelombang lebih keras lagi, lebih dahsyat. Itu mau tenggelam kapalnya. Kita menyerah ya. Sudah karena dia sendiri minta supaya dilempar ke laut. Nah, jadi mereka tuh mengusung Yunus 1, 2, 3 masuk plus. Begitu dia turun ke laut, ada seekor ikan paus, mulutnya terbuka, plus masuk dalam perut ikan. Siapa pernah masuk perut ikan? Siapa pernah masuk perut ikan? Siapa pernah makan perut ikan? Aduh banyak perut ikan. Tapi perut ikan makan kita enggak pernah. Ini Yunus ini punya pengalaman. Ya, orang seperti Yunus ini terpaksa Tuhan pakai cara yang mengerikan. Mengerikan atau tidak? Mengerikan. Itu orang dimasukkan dalam laut itu kan mengerikan. Ya tentu akan mati. Tapi mengapa Tuhan terpaksa pakai cara begitu? Sebab Tuhan tahu orang ini kalau cuma dipukul dengan satu biji, nah ini, satu biji, tidak kerasa, tidak rasa. Dari sini, ini perlu ini dikasih pelajaran sedikit supaya IQ-nya naik, ya. Nah, Yunus ketawa, sakit. Wah, tidak sakit ini. Kalau ini sakit ya, tidak sakit. Yunus, Tuhan bilang kalau Yunus ini saya pukul cuma dengan satu, tidak sakit. Makanya Tuhan bilang aku, ayah, wes turun, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya, siapa mau ini? Jangan, lebih baik jangan. Nurut saja sama Tuhan. Kalau tidak nurut macam-macam, ini pakai ini Tuhan. Dihajar,
Tapi untuk apa kita mesti dihajar? Kalau bisa kita tidak usah dihajar. Kita nurut, kita mau taat sama Tuhan. Kalau kita taat, kita tidak akan dihajar. Ya, tapi kalau kita tidak taat, kita akan dihajar sama Tuhan. Saudara, jadi tapi pukulan itu walaupun keras, itu mengandung kasih. Lebih baik kita dipukul daripada tidak. Ya. Nah, sekarang saya terakhir tanggapan tadi, coba tolong tanggapan yang positif dari Manasya. Ya. Kalau kita lihat pertama, hajaran Tuhan tergantung tanggapan kita. Tambahkan positif dari Manasya ada 3. Yang pertama, berusaha melunakkan hati Tuhan. 1. Dia tidak kepala batu. Ya, dia dihajar sama Tuhan, dia nantang sama Tuhan. Nah, dia melunakkan diri. Melunakkan hati Tuhan. Dia sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan cuma merendahkan diri, sangat merendahkan. Dia mengaku, Tuhan saya mengaku saya salah, saya minta ampun. Dia menangis, dia sungguh-sungguh dia menjerit sama Tuhan. Ketiga, ia berdoa kepadanya. Tidak berdoa kepada peramal-peramal lagi. Ketiga. 3 sikap positif daripada. Langsung mengundang sikap Tuhan. Yang nomor 4, Tuhan mengabulkan doanya. Langsung didengar, mendengar permohonan. Langsung didengar sama Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Makanya saya bilang, Tuhan itu lebih rindu kita bertobat daripada kita sendiri rindu diri kita bertobat. Sekali kita tidak rindu untuk kita bertobat, kita seperti masih mau main-main sama Tuhan. Tapi Tuhan itu lebih rindu untuk kita ini lebih cepat bertobat, lebih bagus, lebih baik. Tuhan mengabulkan doanya, mendengar permohonan. Kelima, Tuhan membawa kembali ke Yerusalem. Bukan main, luar biasa. Ya, dibawa kembali ke Yerusalem, ke negerinya sendiri. Ya, bukan di negeri orang. Seenak, sejelek-jeleknya di negeri sendiri masih lebih enak daripada negerinya orang. Ya. Yang kelima, yang membawa kembali ke Yerusalem. Yang keenam, memulihkan kedudukannya sebagai raja. Tuhan kontan. Ketujuh, Manasya mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Dia mengakui. Coba kita baca Amsal 3 ayat 6. Amsal 3 ayat 6. Tanda sebuah kerendahan hati. Ya. Akuilah dia dalam segala lakumu. Akui dia dalam segala lakumu. Jadi kalau saudara diberkati, saudara jangan bilang ini hasil usaha saya, ini hasil kekuatan saya, ini hasil kehebatan saya. Oh jangan, itu sombong. Tuhan tidak mau orang sombong. Tapi katakan begini, ini semua adalah karena Tuhan. Amin. Wah, rumah saudara kok besar sekarang? Ya, semua ini karena Tuhan. Jangan lupa itu, ucapkan terus. Ya, saudara dapat mobil baru. Wah, mobilnya baru ya. Ya, ini semua karena Tuhan. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Ini semua karena Tuhan. Semua, bukan karena aku, bukan karena iniku, apaku. Enggak. Nanti kita mengandalkan manusia. Ya. Coba tolong baca tadi Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, maka dia akan meluruskan jalanmu. Ya, jangan berkata semua ini karena kepandianku, kekuatanku, hasil usahaku. Ya, orang yang mengatakan demikian itu menganggap dirinya bijak. Menganggap dirinya tinggi hati. Dan orang itu tidak takut sama Tuhan. Amsal 3 ayat 7. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Itu. Jangan kau menganggap dirimu sendiri bijak. Ini sudah diajari sama Alkitab. Ayat 7 ini. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Terus. Takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Dan jauhilah kejahatan. Dan jauhilah kejahatan.
takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan, ini hasil usaha saya. Sekalipun mungkin itu usahanya dia. Tapi kalau Tuhan tidak kasih dia kekuatan, kesehatan, hidup, dia mati, mana bisa kerja. Dia sakit, mana bisa kerja. Itu semua dari Tuhan. Cuaca ini baik, dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Ya, jadi kita mesti ada takut sama Tuhan. Akuilah bahwa semua ini karena Tuhan. Amin. Ya. Dan saya mau akhiri. Mari kita mau sungguh-sungguh. Mari kita mau jadi seperti pokok anggur yang benar. Dia akan mengeluarkan buah. Kalau tidak mengeluarkan buah, diapakan? Dibakar. Karena apa? Karena begini, pokok anggur itu ditanam khusus untuk mendapatkan hasil buahnya. Bukan kayunya yang dipakai, enggak. Kayunya enggak bisa dipakai apa-apa. Kayunya itu begini. Jadi gini-gini, enggak lurus. Coba lihat, pergi di tempat kebun anggur. Itu kebun anggur, batangnya yang besar aja kok gini. Enggak pernah lurus. Jadi mau dipakai untuk alat rumah tangga pun enggak bisa. Lain misalnya pohon mahoni. Mahoni ini yang di Sungai Sadang. Itu memang enggak ada buahnya. Tapi kayunya itu bisa dibikin kursi, tamu dan sebagainya. Piano juga itu dari kayu mahoni. Bisa dipakai untuk hal-hal begitu. Tapi kalau anggur, pokok anggur itu enggak bisa dipakai untuk apa-apa. Ya. Jadi yang dihasilkan, yang diharapkan adalah buahnya. Kalau buahnya enggak keluar, sudah habis. Tuanya kecewa, dia bilang, kita bakar saja ini. Nah, jadi sudah mesti pilih, dibakar atau berbuah. Sudah enggak bisa mengatakan, aduh saya enggak mau pilih, Tuhan tolong saya enggak berbuah, saya juga jangan dibakar. Enggak berbuah, juga jangan dibakar. Bisakah? Enggak bisa. Kalau sudah tidak berbuah, sudah akan dibakar. Kalau sudah tidak mau dibakar, saudara harus berbuah. Bagaimana caranya saudara berbuah? Saudara, Tuhan ada di dalam saudara. Dan saudara ada di dalam Kristus. Di dalam firman-Nya. Kalau kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kita, maka kita akan menghasilkan buah-buah. Dan kita tidak akan dibakar. Kita akan menjadi mempelai Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita sana akan bangkit berdiri, kita akan datang kepada Tuhan.